Wali Songo sama sekali belum disinggung. Sebab kita tahu bahwa Dewasa ini secara nasional masih pemalsuan makam. Ketepatan kemarin saya ziarah ke Bayi Abdul Wahid Salatiga, itu juga di situ silsilah nasabnya juga ke Ubaidillah. Kemudian Mbah Bisari Hasan Bisari Ponorogo, itu saya lihat silsilahnya juga ke Ubaidillah. Jadi banyak sekali makam-makam para wali, dan kita tahu juga ada sebagian daripada makam Wali Songo di situ juga ke Ubaidillah. Dan itu sudah dicetak, dikasih figura dan ada kacanya. Dan ini pembendarannya nanti nasab Wali Songo itu sebetulnya kemana? Mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsul Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsul Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten, itu masih ke Ba'alawi karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsul Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain, seluruh Wali Songo hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke apa Ba'alawi gitu, tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah, sampai tahun 1808, jadi sampai Sultan terakhir Sultan Safiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu, Sunan yang lain Sunan Giri yang lainnya saja. Tapi kalau Sultan Banten dicatat sampai tahun 1808, keturunan Sultan Safiuddin sampai Sultan hari ini, cuma Sultan budaya itu masih ada di dalam kitab Safiul Lahiro. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon, dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka, katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini saya ke Kesultanan Cirebon, diminta oleh Pangeran Qodiran Patih dari Kanoman untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo. Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima. Walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya terhadap 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsul Lahiro? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah, seret tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura. Bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadu.
Habib itu kalau ngaji sama kiai ya kayak kita. Tawadu kenapa? Sinaran cahaya Jawa, rahmat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa, dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah, jadi Wali Songo ini sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid itu nggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo. Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang, nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merakyat. Dia merasa seperti orang Jawa sendiri. Makanya itu Sunan Kudus itu nggak ada anaknya yang pakai Sayyid, pakai Salib, nggak ada. Walaupun dianya masih Sayyid Ja'far Shadiq, namanya masih pakai Sayyid Ja'far Shadiq, tapi anaknya saja nggak boleh pakai. Sampai sekarang anaknya ya menyatu aja dengan orang-orang di Kudus itu. Mungkin ada juga yang ngojek untuk Sunan Kudus itu, untuk keturunan Sunan Kudus itu. Ya nggak malu karena apa? Nggak bawa-bawa marga, nggak bawa-bawa Sayyid, nggak bawa-bawa Syarif. Coba kalau Raden Tumenggung Mubarak misalnya, tiba-tiba ngejek pakai KRT Mubarak, ya kan itu merendahkan pangkat. Makanya udah hal-hal yang bersifat feodalisme nggak usah disematkan di dalam nama. Nama itu cukup berdasarkan prestasi. Maka sebelum bab nasab ini saya yakin, saya sudah ceramah bahwa Dr. Andes itu lebih mulia dari Habib. Sebelum saya meneliti nasabnya. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Orang mengatakan hanya dia bermodal ada riwayat keturunan Nabi, dia lebih mulia dari orang lain. Dia lebih mulia dari kiai. Nggak ada itu. Sarjana lebih mulia dari Habib, lebih mulia dari Raden, lebih mulia dari Tubagus, lebih mulia dari Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau pangeran sendiri, pangeran anak raja, dia tidak lulus SD. Ada orang biasa tukang kolektor, dia adalah S1, lebih mulia tukang kolektor itu yang anaknya jadi S1 daripada raja yang menurunkan pangeran yang tidak lulus SD aja. Itu kemuliaan yang harus dijaga dan pengetahuan yang harus diyakini. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kiai haji itu pangkat berdasarkan kasab, berdasarkan usaha. Usaha itu harus ditempelkan agar orang lain ingin berbuat yang sama, menuntut ilmu yang luar biasa sehingga dia bisa berpangkat KH. Ada KH, kiai haji, ada HK, hampir kiai. DRS, SE, IR itu mulia. Taruh itu di nama. Kenapa? Supaya banyak orang mencontoh. Siapa saja bisa untuk menggapainya kalau dia mau kerja keras. Tapi kalau R, Raden, itu dia lahir jadi Raden. Apa yang dibanggakan orang dia nggak kerja apa-apa, pangkatnya R kok. Maka saya nggak pernah pakai RR. Itu ada di YouTube pakai KHR. Orang yang nulis itu mah. Saya tidak pernah pakai RR. Kenapa? Malu-maluin apa yang dibanggakan dari R. Seperti kita ini mukanya begini, ya dari lahirnya begini, dari Allahnya begini. Kita nggak mesen begini, nggak usah bangga-banggain karena hidungnya mancung. Walaupun saya mancung, saya nggak bangga. Kenapa? Karena ini bukan dapat saya. Nggak ada usaha sama sekali. Sesuatu yang tanpa usaha sama sekali, nggak perlu dibanggakan. Dan tidak pantas dibanggakan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu saya kembali. Barusan ceramahnya Kiai Imaduddin terkait nasab dan kemuliaan nasab kalau nggak salah itu ya. Sesuatu yang sudah ada mulai dari kecil, ngapain dibanggakan gitu loh.
Ya, intinya mungkin ya, kenapa Kiai Madudin tadi itu berbicara tentang DRS atau pangkat-pangkat yang lain yang harus disematkan, karena mereka sebagai DR, dokter Andes atau insinyur atau sarjana semuanya gitu loh, dan kiai haji gitu loh, itu pantas disematkan di namanya, karena mereka itu berjuang eh, ya susah payah untuk menggapai itu gitu loh. Kenapa disematkan? Ya biar orang lain itu memandang dan terketuk hatinya, semangat untuk berjuang dan mau menggapai keinginannya, mau menggapai sesuatu ya yang mungkin yang disematkan sama orang. Jadi eh, motivasi lah gitu loh, motivasi gitu loh. Dan eh, kenapa ya kayak turiahnya Rasul itu, keturunannya Rasul itu di disembunyikan, karena mungkin beliau dulu itu yang keturunannya Sayyid, yang keturunannya Syarif itu tidak mau ya anak-anak anak turunnya itu menyombongkan diri, karena uh, membanggakan nasab gitu loh, membanggakan keturunannya, karena takutnya sombong gitu loh. Kenapa uh, golongan Wali Songo ini menutupi nasabnya gitu, dan sekarang keluar semua nasabnya itu karena ya ada yang ngurek-ngurek lah gitu. Nah, tentang keilmuan tuh ya harus dikejar gitu loh, harus dikejar, dan ya kita harus belajar lah di makanya saya pernah, saya tuh sering bilang, eh, komentar dengan bijak, tanggapi dengan baik gitu loh. Dan kita ini di sini nih terkait pernasapan ini, kita itu paling enggak kita itu bisa belajar, meskipun kita itu santri-santri ya pinggiran lah gitu karena gitu, enggak mencicipi pondok gitu loh. Tapi kan di sini kita itu belajar, oh hikmahnya, ini hikmahnya apa gitu loh. Begitu, jangan berpikiran negatif terus gitu loh. Itu penjelasannya Kiai Imad ini menurut saya itu sangat logis, logika dan mengena gitu loh. Itu ternyata kenapa eh, duriannya Wali Songo ini nasabnya ke Azam Khan, karena mulai dulu itu memang seperti itu gitu loh. Sebelum terkuaknya meletusnya polemik nasab ini gitu loh. Makanya ada yang bersikukuh seperti itu, masih paten di situ gitu loh. Karena dulunya memang seperti itu. Terindikasi ya dibelokkan sejarahnya oleh Belanda gitu. Nah, makanya ini dengan pelan-pelan sekarang ini sejarahnya Wali Songo itu diluruskan kembali oleh kalangan duriannya Wali Songo gitu loh. Begitu. Namun ya harus pelan-pelan dan hati-hati. Kan bilang seperti itu ya Ima tadi gitu loh. Kenapa tadi itu beliau berbicara tentang Kyai Khalil Bangkalan yang nasabnya yang katanya itu ke Azam Khan gitu loh. Ternyata ya memang datanya ada di Kesultanan Banten, kemungkinan seperti itu ya, dari Sunan Gunung Jati begitu. Makanya paten di sana itu gitu loh. Ternyata sekarang terkuak nasabnya itu bukan ke Azamat Khan gitu. Seperti itu mungkinan ya. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, terus berjuang.